Hai. Oke, halo penonton. Sebelumnya kita di sini mau memperkenalkan diri dulu karena ini adalah vlog pertama kita. Nama gue Ilham, umur gue nggak usah disebut lah ya. 30 berapa? Nah, masih 20-an. Kerjaan sehari-hari gue adalah ngajar privat, ngajar bimbel juga. Terkadang sambil menulis, terus calon dosen. Kalau yang ini nih, Gue Fijar Ramadan, gue SMA di SMA 71, sekarang gue di SBM ITB 2020 berarti masuknya tahun ini ya. tahun ini. Nah, kita di sini bakal share-share banyak tentang perkuliahan, terutama di tema kita hari ini. Nggak keterima di jurusan yang kita inginkan. Nah, di bagian pertama ini kita akan menjawab pertanyaan, apa sih rasanya kalau kita nggak keterima di jurusan yang kita inginkan? Kebetulan sebenarnya kita berdua di sini sama-sama ngulang ya. Gue lulus SMA tahun 2008. Gue 2016. Dia 2016. Gue masuk FTI ITB tahun 2009. Gue SBM ITB tahun 2017. Nah, jadi kita sama-sama ada gap year. Beda ya, kalau gue kan ngulang, kalau Iya, lo kuliah dulu. Nah, rasanya kalau nggak keterima, Rasanya nggak keterima, sakit sih, sakit hati gitu. Apalagi temen-temen lo dapat Belajar bareng ya? ya belajar bareng, terus lo yang merasa lo udah maksimal, tiba-tiba lo nggak dapet di kenyataan ujiannya. Emang susah buat tahun 2016. 2016 ujiannya lebih susah dibanding tahun ini, fun fact aja. Nah, terus emang kalau gitu pasti sedih banget sih. Apalagi karena ekspektasi. Iya. Kalau menurut gue kenapa sedih ya tadi? Yang pertama tuh ekspektasi, yang kedua adalah lo membandingkan. Lo ngebandingin diri lo dengan orang-orang yang usahanya di bawah lo. Yang ini nih hitungannya rajin nih. Buku Temennya Batman-nya ada. ya catatannya dia rajin mencatat dia. Meskipun Hasilnya hasilnya waktu itu belum diinginkan. Dan teman-temannya dia yang belajarnya masih lebih kurang dari dia banyak yang dapat. Banyak yang dapet lah. Jadi itu sebenarnya sakit hati lo tuh ekspektasi dan lo membandingkan. Bandingkan. Itu tuh dua kuncinya kalau menurut gue yang di situ yang harus dieliminasi dulu. Ternyata kan gak cuma kita nih ya, kita ada beberapa juga nih teman-teman kita nih yang sempat gak keterima tahun lalu. Siapa aja tuh, Ham? Ada dua orang nih, dua-duanya sahabat deket gue juga selain dia. Namanya Malta sama Zikra. Gue mau bacain beberapa pengalaman dia dulu nih. Yang pertama, Zikra. Waktu itu gue tanya ke dia, Zi gimana sih rasanya gak keterima? Cuma karena dia anaknya cool, dia jawabnya biasa-biasa aja. Sekarang dia udah mulai bisa menerima fakta kali ya. Dan dia udah bilang, pertama pasti kecewa. Dan di situ masalahnya adalah kecewa itu sama diri sendiri. Kalau kecewa sama orang, mungkin lo bisa jauhin orangnya gitu. Tapi kalau kecewa sama diri sendiri gimana? Ya lo harus deal with it kan. Sedih ditolak mulu. Tapi kayaknya untung deh gue gak keterima. Nah, dia udah masuk fase berikutnya nih. Jadi gue pindah haluan ke IPS sama ya, malu ya. Sama. Jadi kecewa pasti ada. Jadi kalau yang gue garis bawain dari jawabannya Zikra, kecewa tuh pasti ada. Apalagi kecewa sama diri sendiri. Dan kalau jawabannya Malta, ini kayak gue lebih sedih lagi, Mal. Gue ngerasa ini adalah salah satu hal terburuk yang pernah datang ke hidup gue, itu kata Malta. Terutama pas gue gak keterima SIMAK, gue sempat feel desperate karena gue yakin itu sama SIMAK. Nah, itu juga kadang-kadang yang bikin kecewa. Pas dikerjain lo ngerasa bisa. Udah lo hitung samain sama jawaban temen lo hitung jawaban ke bimbel, tapi bisa ya kan? Iya. Jadi pasti ekspektasi dapet dong. Iya. Tapi ternyata hasilnya berbeda dengan apa ya? Diinginkan. Kalau kayak gitu pasti sedih kalau menurut gue. Mau orang bilang apapun juga pasti sedih. Nah, sekarang di sini kita akan berbagi tips gimana sih cara pandang yang benar untuk menghadapi kesedihan tersebut. Dan kegagalan mendapatkan apa yang lo inginkan. Poin pertama yang pengen gue sampaikan, hidup tuh nggak akan berhenti ketika kita nggak dapat PTN yang diinginkan Ya, atau jurusan yang diinginkan. nggak bakal mati lah ya. Bakal mati. Sekarang gini, sebenarnya itu balik lagi ke apa motivasi lo masuk jurusan itu. Misalnya, gue pengen masuk FK, ini banyak banget kan ya, FK. Sejuta orang mau jadi dokter deh. Gue pengen masuk FK di jurusan X. Lo mau jadi FK di jurusan, ya di Universitas X. Terus, lo harus tanya lagi ke diri lo, kenapa lo mau masuk FK di Universitas X? Lo jadi FK tujuannya jadi apa sih? Dokter kan? Jadi dokter. Ya, dokter tuh mengobati orang-orang gitu. Orang Dulu gue ya. sempat pengen jadi dokter sih. Ya, kan tujuan jadi dokter itu kan lo pengen mengobati orang. Lo mau mengobati orang, emang lo cuma harus di Universitas X gitu. Ya, bener. Terus kalau di tempat lain lo nggak bisa ngobatin orang. Kalau kayak gitu mindset lo harus tanya lagi ke diri lo, yang lo kejar tuh apa? Jadi dokternya kah? Atau impian lo sendiri? Benar. Gue mau sharing dikit nih, agak out of topic nggak apa-apa lah ya. Ini analogi aja, karena dulu mungkin tahun lalu gue kayak gini kesana ngomong doang. Tapi tahun ini gue baru ngerasain. Gue kan nulis cerita nih ya. Iya. Gue pengen cover nih. Jadi gue pengen punya cerita di Wattpad. Belum ada covernya. Gue pengen bikin cover. Tiba-tiba gue menemukan nih oknum si A misalnya. Gue ngerasa dia cocok jadi cover gue. Tapi pas gue approach, udah di read doang, kayaknya abis itu gue diblok, ya ditolak mentah-mentah. Gue kecewa banget, karena menurut gue si A ini yang sesuai sama visi gue. Tapi emang gue harus berhenti nulis gitu cuma gara-gara satu orang model nolak gue? Benar. Enggak kan? Siap. Nah, itu di situ. Kuliah kan sebenarnya bisa apa aja kan ya. Jadi Iya. jangan sampai ketika lu ngerasa lu nggak dapet yang diinginkan,
hidup lo berakhir gitu. Lo Nurunin tanya lagi, gengsi lah ya. nurunin gengsi, iya bahwa hidup itu kita jangan ngikutin gengsi. Kalau ngikutin gengsi Nggak ada habisnya. Tapi gue nggak bilang salah ya, maksud gue nggak salah juga kalau lo punya impian untuk kuliah di fakultas kedokteran di Universitas X misalnya gitu. Apalagi tuntutan orang tua. Apalagi tuntutan orang tua itu nggak salah, tapi lo harus consider juga ketika emang rezeki berkata lain, lo jalanin bahwa hidup lo nggak akan berhenti dengan itu. Poin kedua adalah ini yang paling gue nggak suka. Orang kalau nggak dapet ngehindar, kalau ditanya nggak mau jawab, malu lah sama diri sendiri. Itu yang gue nggak suka. Kan orang udah usaha kan. Lo inget gak sih dulu lo belajarnya separah apa gitu? Iya. Dan nggak dapet. Ya udah, emang kenyataannya gitu ya, kan. Kalau ditanya jawab aja, ya maaf emang saya belum dapet. Tahun depan saya coba lagi. Atau maaf saya belum dapet di X dan saya akan kuliah di sini dulu. Kan enak gitu. Kalau nggak lo sendirian kok yang nggak dapet. Enggak, kan banyak yang nggak dapet. Lo udah usaha nih. Lo belajar bimbel sampai malam, abis bimbel belajar privat lagi kan, ngejar-ngejar, terus belajar lagi di sekolah, harus ikut ujian-ujian. Itu capek nggak sih pakai ATP ya kalau di biologi? Capek lah, ya. Capek pakai energi. Untuk menghasilkan energi. Untuk menghasilkan energi. Nah itu kan pakai energi. Itu capek loh. Terus kalau misalnya itu nggak berhasil, berarti gagal gitu. Berarti usaha lo sia-sia. Kalau menurut gua enggak. Satu, orang tuh jarang banget yang ngerasa ini penting, tapi menurut gua penting banget untuk menghargai usaha diri sendiri. Bener. Lo udah usaha capek-capek, mungkin orang lain nggak ngelihat apa-apa. Kan orang lain cuma ngelihat hasilnya, tapi kan lo yang ngejalanin, betul nggak sih? Iya. Lo kan di sana ya tahu berapa kerasnya lo belajar, cuma lo doang. Kalau lo udah nggak menghargai usaha lo sendiri, jangan lo ngarepin orang lain ngehargain usaha lo. Siap. Penghargaan tuh dimulai dari diri sendiri, setuju kan? Setuju Ham. Lo dulu sempat ngerasa gitu nggak sih kayak usaha lo sia-sia apa gimana? Iya sempat sih Ham pasti, tapi ya kayaknya ya udah mau gimana? Mau gimana lagi? Ya kan? Ya bakal berubah juga. Yang penting kita harus bisa hargai usaha kita sendiri. Di situ akhirnya muncul dignity. Lo kalah tapi lo punya dignity. Lo kalah dengan pala lo naik ke atas gitu loh kalau menurut gua. Lo nggak kalah pecundang gitu. Karena lo udah usaha. Benar. Yang ketiga, mengubah cara pandang lo tentang hidup. Penting nih. Mengubah cara pandang lo tentang hidup. Nonton Spider-Man nggak kemarin? Belum. Batman. Iya, boleh. Batman. Kalau lo cuma ngeliat Batman di posisi orang tuh dibunuh nih. Ya kalau lo lihat Batman di titik itu pasti lo ngerasa hidup tuh nggak adil banget dong. Ya. Orang tua lo dibunuh, lo nggak punya siapa-siapa. Tapi kan dia melakukan sesuatu dan akhirnya dia jadi superhero. Iya, benar. Baru di titik lo udah jadi superhero itu, entar lo ngeliat ke belakang dan ngerasa hidup itu adil. Jadi hidup tuh kayak garis nih. Startnya dari awal lo lahir, endingnya ntar lo mati. Lo lagi di titik ini misalnya. Terus lo ngerasa apa? Lo ngerasa hidup tuh nggak adil. Kenapa lo ngerasa hidup nggak adil? Karena lo baru melihat dari satu titik. Kalau menurut gue hidup tuh adil kalau lo ngelihat keseluruhan. At the end of the day lo lihat ke belakang, lo akhirnya menyadari bahwa hidup tuh adil. Bener. Setuju kan? Ya itu yang gue pernah alami, yang gue bilang sampai gue ya nggak adil aja gitu loh, karena orang-orang yang berusaha tidak lebih keras dapat yang udah berdoa, yang udah segala macem, sholat sampai nangis pun nggak dapat, sampai perjuangan terakhir. Dan yang orang yang banyak yang cuma leha-leha tapi dapat ya, tapi gimana? Ya itu karena kesuksesan lo nggak ditentukan sekarang, kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Dan ketika kita lihat ke depannya, kita menyadari bahwa nggak ada yang sia-sia, bahwa emang Tuhan nunjukin jalan itu, oh itu yang terbaik gitu. Jadi memang jangan lihat sekarang. Kita sotoy banget loh kalau misalnya lo nganggap hidup lo cuma dari diri lo yang sekarang. Lo kan nggak tahu berapa tahun lagi lo jadi apa. Misalnya lo nggak keterima nih, lo dapet di fakultas X, ternyata lo suksesnya di situ, kan kita nggak tahu. Masa kita sotoy-sotoy nyerahin takdir gitu? Kalau menurut gue jangan. Ya, dan bisa aja kayak orang yang ternyata dia dapat pelatihan itu pas jalanin juga nggak mulus-mulus juga. Iya, semua orang ada coba. Ternyata hasilnya lebih baik lo daripada dia gitu loh. Jadi yang keempat adalah bakal ada orang-orang yang ngasih lo motivational words, kata-kata mutiara, dan lo bakal menganggap semua itu bullshit, betul nggak? Bener. Tahun lalu nih, gue ngetik caption panjang banget di Instagram. Gue mikir panjang banget nih gimana cara gue menyemangati dia. Tiba-tiba dia ngepost, jangan kasih gue kata-kata mutiara. Ya Allah, kesel banget gue. Misalnya gue gebok, emosi gak sih lo? Emosi banget. Depan marah-marah. Emosi banget. Ceweknya juga ada emosi sama dia. Kan tujuannya baik ya, mau menyemangati. Tapi memang saat itu ya lo bakal sedih gitu. Karena gue merasa kayak nggak bakal merubah hasil tiba-tiba. Ya gimana ya? Kayak harus emang sadar dari sendiri gitu loh. Ya, tapi kadang-kadang motivational words itu adalah bentuk dari kepedulian orang-orang di sekitar kalian. Ya, mereka mau bisa ngapain, mau hasil juga nggak bisa. Kadang-kadang mereka cuma bisa ngirim kata-kata seperti kayak gitu, ya kan? Jangan marah-marah ya. Sebenarnya
daripada kata-kata ya keberadaan lah. Iya, keberadaan juga itu lebih penting sih. ya. Dan itu kadang-kadang lu ngerasa saat itu bullshit. Gue percaya bakalan kayak gini nih. Di saat ini lu ngerasa kata-kata itu nggak guna, tapi ntar suatu saat ternyata lu baru lihat, oh ternyata emang itu bentuk rasa sayangnya teman-teman gue. Iya, benar. Gitu. Orang-orang yang bikin kata-kata itu, kata-kata mutiara itu mereka bikinnya nggak sedang pas mereka gagal kan. Mereka bikin kata-kata itu setelah mereka gagal, terus mereka melihat arti dari kegagalan itu. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba orang sok bijak atau ngasih quotes, lo terima aja. Iya. Itu adalah bentuk perhatian mereka. Terus yang kelima, keuntungan dari lo kalau lo nggak dapet kayak gini, lo tahu bahwa ada orang-orang di sekitar lo yang peduli sama lo. Di situ ntar lo tahu siapa temen lo yang istilahnya cuma ada pas lo have fun, siapa temen lo yang bener-bener ada di saat lo lagi down-downnya. Betul nggak sih? Kayak ntar lo akan ngerasain bahwa ternyata hidup lo tuh nggak sendiri, ada aja perhatian kecil dari orang-orang. Bener. Contoh aja nih, kemarin ada murid gue baru, dia nggak keterima di ITB yang dia pengen, teman-temannya beneran nyamperin dia, dan itu bentuk perhatian yang kadang-kadang itu harus disyukurin loh. Nggak semua orang punya orang yang peduli sama dia gitu. Banyak orang yang malah jadi desperate gitu Orang kan. menjadi desperate. Jadi kayak yaudah lo sadari aja bahwa emang ternyata masih ada lo orang-orang di sekitar lo. Itu kadang-kadang itu momen-momen dimana lo bersyukur lo punya mereka. Kalau hari lo biasa-biasa aja, lo nggak mungkin tiba-tiba berkata ke Tuhan, ya Allah, aku bersyukur aku punya mereka gitu. Nggak kepikiran aja, simply nggak kepikiran aja. Tapi di hari-hari kayak gini, lo jadi kepikiran untuk berkata syukur ke Tuhan bahwa makasih ya Allah sudah mempertemukan aku dengan orang-orang tersebut gitu, dengan teman-teman, dengan orang tua. Termasuk orang tua ya, cara support orang tua tuh beda-beda. Kalau gue alhamdulillah orang tua gue tipe orang tua yang bebas selalu mau ngapain, tipe orang yang nggak maksain. Tapi ada juga orang tua yang lebih keras, yang kalau lu nggak dapet ini berarti artinya gagal. Cuma semuanya awalnya kasih sayang sih. Iya sih. Gue juga untungnya orang tua gue juga kayak lo, yang kayak lo sih, jalanin dulu aja. Kayak. Tapi ada lo di luar sana yang orang tuanya, wah kalau nggak dapet A berarti nggak bagus gitu. Tapi ya itu cara mereka untuk memperhatikan lo tuh kayak gitu. Makanya juga pengen yang terbaik buat lo juga. Iya. Memang orang tua tuh beda-beda. Karena gue kerja di bimbel, jadi percayalah kita orang bimbel sudah melihat berbagai karakter orang tua. Dari yang datang bete-bete ngisu-kisu gara-gara anak yang gak dapat undangan, dari yang kerja dan nelfonin, tapi giliran mereka dapet ya orang tua bakal bahagia banget. Nah jadi intinya adalah lo berterima kasih kepada Tuhan bahwa lo masih punya hal-hal kecil di hidup lo. Ini ada link di bawah. Di bawah kan tadi ya posisinya. Gue pernah nulis artikel tuh lama banget sebenarnya, judulnya Life Not As Bad As It May Seems. Gue lupa, if you open your eyes to what in front of you. Bahasa Indonesia intinya ya hidup tuh nggak semenderita itu ya. Kalau misalnya lo melihat hal-hal kecil yang lo punya, itu lo bisa banyak lihat di sana semua. Nah yang terakhir adalah kita harus percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik daripada apa yang kita tahu. Itu mah udah masuk ke ranah kepercayaan, dan menurut gue kita kan hidup. Lo tau gak sih orang tuh stres kenapa? Lo tuh mikirin sesuatu yang di luar tangan lo. Kalau lo mikirin soal usaha gitu ya, kan tinggal kerja gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya lo mikirin sesuatu yang di luar itu, ya belum tentu terjadi gitu. Belum tentu terjadi juga, itu kan kuasa Tuhan. Kalau lo mikirin sesuatu yang ada di tangan Tuhan, percayalah lo akan stres. Makanya lo harus bisa membedakan mana yang dipikirin, mana yang enggak. Setuju kan? Setuju. Ya pasti. Jadi intinya pikirkan apa yang kekuasaannya ada di tangan lo. Urusan Tuhan ya, dia yang maha kuasa yang akan mengurus. Oke, jadi kita review ya. Apa saja yang harus kalian perhatikan? Pertama, dunia nggak akan berhenti kalau lo nggak keterima di jurusan tertentu. Kedua, lo harus bisa jadi orang yang menghargai usaha lo sendiri. Yang ketiga, kalau harus mengubah cara pandang lo tentang kehidupan. Yang keempat, lo harus menerima kata-kata motivasi yang dikasih teman-teman lo. Dan percaya itu nggak bullshit. Yang kelima, lo harus menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar lo yang sangat sayang sama lo. Dan yang terakhir, rencana Tuhan pasti akan lebih baik buat lo. Oke, di section berikutnya kita akan ngebahas beberapa opsi yang akan ditemui ketika lo ada di posisi nggak keterima di kuliah yang lo inginkan. Opsi pertama tuh ini, apa yang ini? Nah, opsi pertama, ya betul. Opsi pertama adalah kalian ikut bimbingan belajar lagi, alias kalian tidak kuliah dulu, atau orang-orang ngomongnya gap year. Gap year itu artinya kalian tidak kuliah dulu, terus ntar ya udah tahun depan baru ngambil lagi. Dalam setahun kalian mempersiapkan SBMPTN, SIMAK dan sejenisnya yang lain. Gue itu dulu. Iya. Itu gue. Jadi gue sempat terima kuliah di tahun pertama tapi nggak gue ambil, dan gue lebih memilih untuk bimbel lagi. Ada beberapa keuntungan. Yang pertama pasti lebih fokus, karena ya lu nggak ada sampingan, nggak ada tiba-tiba gue pengen belajar nih, ada panggilan malam, ospek bla bla bla, kan bete juga ya. Itu berat sih. Itu berat. Yang kedua, lebih termotivasi. Kenapa? Kan lu nggak punya backup. Ya kalau lu nggak dapat lagi gimana gitu. Yeah. Jadi usaha lo juga pasti akan lebih keras. Istilahnya nggak ada cadangan. Kalau pacar cuma satu kan dijaga gitu ya. Iya.
Kalau pacar banyak backupannya kan biasanya suka seenak hati gitu. Iya. Nah, itu analogi aja. Kekurangannya adalah kurang pengalaman baru mungkin, maksudnya mungkin yang udah kuliah di luar kota, belajar hal-hal yang tidak dipelajari, Punya teman baru, keluarga baru, gimana cara mandiri, cara survive, cara beradaptasi, itu kan juga penting kan sebenarnya kan. Iya. Nah, itu plus minusnya. Untuk tips-tipsnya, tips pertama, Pertama lo harus fokus di bimbel lo yang pastinya. belajarnya beneran belajar. Kalau tahun lalu belajar kurang, ya sekarang belajarnya dengan lebih baik gitu. Lo fokus kerjain, jangan udah masuk bimbel lagi malah cabut-cabutan. Ada loh kejadian anak kelas alumni, artinya kelas alumni itu adalah yang tahun lalu gap year, tahun lalu nggak dapet, baru mau ujian tahun ini, bilangnya nih ke bimbel tempat gue ngajar, iya kuliah, iya saya masuk hari ini, bilang ke orang tuanya. Lo tau nggak, tau mereka ngapain? Futsalnya, literally futsal, tapi bilangnya lagi bimbel. Ya kan sia-sia banget nggak sih? Jangan sampai lah kayak gitu, kurang-kurangin. Kasihan pihak bimbel juga menerima telepon-telepon dari orang tua. Yang kedua, belajar dari kesalahan tahun lalu. Contoh, tahun lalu gue nggak kuat di TPA. Padahal TPA kan penting ya kalau SBMPTN. Malah nilainya paling banyak di Paling TPA. gede di TPA, bahasa-bahasa yang banyak. Misalnya, waktu tahun pertama, bahasa Indonesia nggak penting, cabut aja bahasa Indonesia. Nggak taunya ternyata bahasa Indonesia tuh kan Lumbung nilai. Ya jangan diulangin yang kayak gitu. Jangan suka ngeremehin. Bener. Yang ketiga, terbuka sama pilihan ya. Ini gue ada salah satu murid gue yang paling the best, namanya Malta. Tahun lalu dia mau FK nih, tapi tahun ini akhirnya dia milih juga FTTM teknik, dan dapat dia di teknik. Ternyata terbuka dengan kita. Kalau dulu kita cuma mau jurusan X, coba gali-gali lagi, siapa tahu ada jurusan lain kan yang ternyata cocok. Ada minat lo lain, ada minat yang lain, minat terpendam. Iya. Yang keempat adalah manfaatin TO dengan baik. lo punya progres. Coba TO-nya dilihat, lo kalau TO gue segini kira-kira gue milih apa. Dan kalau TO bener-bener TO, please ya, udah ngulang, jangan TO dipakai buat main-main. Kerjain dengan bener, jangan nyontek. Gue nggak ngerti lagi sama orang yang nyontek pas TO. Buat apa lo TO kalau lo nyontek? Yang terakhir adalah ini bisa jadi plus buat lo karena waktu lo lebih banyak. Jadi jangan sia-siakan inilah ya. Ini titik poin lo nih, kelebihan lo dibandingkan dengan yang kuliah lagi. Jadi waktu kosongnya kalau bisa dipakai buat belajar. Bukan cuma kuliah lagi aja sih, lebih kayak orang yang dulu SMA pun yang lagi 3 SMA pun lo punya waktu lebih banyak, lo 24 jam lo kosong. Jadi pokoknya 1 harus fokus, 2 harus belajar dari kesalahan tahun lalu, 3 terbuka sama pilihan lain, 4 manfaatin TO dengan baik, dan yang kelima, lo harus tahu bahwa lo punya kelebihan dan itu harus lo manfaatkan. Oh iya, sebelumnya tadi kalau kita lihat, bertanya-tanya kita ngintip apa nih, kita ngintip laptop gue, kelihatan nggak sih tadi? Ini laptop sudah tua banget. Penting, ini bersejarah ini. Dan bener mereka lihat kira-kira ngintip apa nih, laptop ini membuat gue lulus S1 dan menulis Kenzi meskipun kayak gini. Segmen berikutnya, kita bakal ngebahas kalau kuliah dulu yang jadi alami. Setelah lo tidak mendapatkan apa yang lo pengen kan, mungkin lo kuliah di PTN lain yang bukan lo inginkan, atau lo ngambil PTS dulu, pokoknya lo kuliah dulu. Itu lo kuliah dulu di tempat yang mungkin bukan lo inginkan, ya kan, seperti dia. Kita lihat dulu ada beberapa hal yang harus lo perhatikan untuk menjawab lo mau lanjut kuliah di sana atau kayak dia ikut SBMPTN lagi. Yang pertama, lo enjoy gak sih sama kuliah lo? Kayak lingkungan pertama, lingkungan tuh itu sih berpengaruh banget. Lingkungannya, temennya, lo dapet teman yang daerahnya beda, pesan lo gimana, gedung kampus lo segala macam tuh mempengaruhi sih ya. Teman-teman lo nggak enak, itu pasti bakal kayak, yo gue mending ngulang gitu loh. Terus nilai-nilai di fakultas lo yang sekarang juga jelek, itu bakal buat jadi pasti di situ jadi kayak faktor-faktor. Ya lo enjoy apa enggak? Jadi lo tentuin diri lo enjoy gak sih di PTS atau PTN yang lo dapetin tahun ini gitu. Terus minat juga sesuai nggak sama minat lo? Ya kan, misalnya kayak dia nih, dia tuh masuk jurusan yang berbaunya fisika banget ya? Iya, teknik telekomunikasi. Padahal gua bagusnya di biologi. Waktu itu dia bagusnya di biologi, jadi kan agak nggak cocok kan? Ternyata pas coba dulu nih, jangan nyerah dulu. Pas dicoba ternyata memang nggak suka. Emang nggak bisa. Jadi ya mungkin saat itulah lo bisa memutuskan bahwa lo mau SBMPTN lagi. Yang kedua, kalau gue mau ngomongin agak teknis, jadi ini gue sharing dari Zikra, teman gue yang sekarang kuliah di salah satu PTS di Bandung, dan dia memutuskan untuk tetap bertahan. Kenapa? Karena memperhatikan kualitas lulusan, lingkungan, dan biaya. Itu 3 hal. Jadi lo bertahan apa enggak, jangan ngikutin gengsi.
Tapi lo lihat dulu, jangan sampai lo menutup mata dari universitas lo yang sekarang, padahal satu, lulusannya bagus, wah keterima di mana-mana, kerjanya gampang. Terus yang kedua, lingkungannya ternyata lo suka, teman-temannya enjoy. Yang ketiga, secara biaya alhamdulillah orang tua masih bisa. Kan sayang kan kalau keluar. Kayak gue nggak melihat ada minusnya di situ gitu. Jadi kalau misalnya lo cocok ya silahkan. Jadi penilaiannya harus objektif. Jangan cuma gara-gara gue pengen di X terus ya udah yang sekarang gue nggak suka. Karena di saat lo ngulang, orang tua lo pasti ngeluarin biaya lagi. Jadi setahun sebelumnya kan pasti angus kan uangnya. Adek gue sharing aja dulu kuliah swasta akuntansi, tapi dia jadi lulusan bagus, pokoknya nyokap gue dipanggil dah waktu itu, disuruh ngomong lulusannya baik deh, dia ketua organisasi yang cukup tinggi di universitasnya, sempat kerja di perusahaan konsultan Big Four, dan sekarang dia kerja di salah satu perusahaan customer goods paling bagus lah di Jakarta, swasta loh. Tapi prestasi dia jauh lebih tinggi dibanding teman-temannya yang kuliah di PTN. Karena apa? Pilihan swasta juga nggak ngasal. Ingat, swasta bukan berarti jelek. Lihat lagi kualitasnya. Orang tuh bikin badan akreditasi itu buat dilihat, ya kan? Makanya lu jangan lihat peringkatnya cuma PTN doang, tapi yang semuanya. Ada beberapa PTN malah yang di bawah PTS. Betul. Dan poin ketiga nih yang paling penting, jangan downgrade yang penting PTN. Itu sih kayak ada beberapa teman gue lah, yang penting gue PTN, dia udah dapat misalnya PTS-nya malah peringkatnya tuh lebih bagus daripada PTN yang dia pengenin, yang atau yang dia bagetin lah. Akhirnya dia downgrade ke PTN itu. Yang penting PTN, gue gengsi gue PTN. Nah, yang bahaya di sini tuh kayak gitu. Misalnya untuk jurusan yang sama, ada PTS peringkatnya lebih di atas dibanding yang PTN. Tapi karena mindset lo, gue yang penting PTN, pokoknya gue ujian lagi, lo malah tinggalin PTS-nya yang secara peringkat lebih baik. Itu kan yang maksudnya jangan sampai kan. Kalau orang tua gue sih nyaranin, ya udah lo ngulang, lo udah kuliah lo ngulang, ya lo all out, lo pilih aja nggak apa-apa yang tinggi-tinggi, tapi yang sesuai dengan minat lo, jangan sampai nanti lo ngulang lagi tahun depan gitu. Terus kalau misalnya lo pikirin juga, jangan sampai pilihan lo itu cuma gara-gara iri ngeliat orang. Oh iya benar tuh. Itu jangan sampai. Banyak yang kejadian. Banyak banget. Temen gue di sini, gue pengen di situ. Padahal sebenarnya lo udah enjoy aja di sini. Jadi kalau lo yakin bener-bener lo mau ngambil sesuatu, jangan karena orang lain. Itu aja. Karena lo ngeliat orang lain gitu. Rumput tetangga selalu terlihat lebih indah. Anjay. Pacar tetangga selalu lebih cantik. Jadi jangan selingkuh. Iya benar. Kalau dia cinta banget sama pacarnya. Terus lihat yang terakhir penting juga, lihat nilai lo di sana gimana. Nah ini pengalaman gue ya. Kalau udah cum laude sayang kan pindah. Ini pengalaman gue yang kayak gue emang nilai gue karena nggak minat juga sih dengan beberapa mata kuliahnya. Misalnya gue kalkulus gue ya bisa dibilang D sama E gitu loh semester 1 2. Ya gue mau nggak mau daripada gue ngulang atau kuliah lebih lama dan biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak, realistisnya gue harus mengulang. Atau misalnya kayak fisika gue sih sebenarnya kalau kalkulus masih oke lah. Fisika sih lebih ke fisika yang gue emang dari SMA udah outday sama fisika, banyak saksinya lah. Kimia lulus. Bagus. Nah, fisika emang udah parah. Daripada lo menghabiskan waktu kuliah lo untuk mengulang mata kuliah itu di tahun-tahun berikutnya. Karena kan kalau kuliah kan nggak bisa tahun depan ya, harus semester yang misalnya ganjil, lo harus ngulang di ganjil. Nah itu berapa tahun lagi kan? Kalau misalnya nilai lo bagus udah cum laude, ya udah jalanin aja. Siapa tahu emang bakat lo di situ kan. Tapi pilihan. Jadi kalau misal lo kuliah dulu, baru mau ujian lagi, ada plus minusnya. Plusnya adalah lo punya pengalaman baru. Seru nggak waktu kuliah? Seru sih. Teman-temannya asik deh kayak kalau gue lihat di Instagram teman-teman dia asik banget gitu. Teman-teman gue yang ya bisa dibilang asik lah, emang ya klop lah untungnya. Pas ulang tahun disurprisein. Ya, terus pengalaman-pengalaman di Bandung tuh yang nggak ya aneh-aneh lah, yang lo karena lo jauh dari orang tua, banyak cerita-cerita yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, ya gitu deh. Nah, ini yang paling sebenarnya nih ada keuntungan kalau misalnya gini, lu sekarang belajar teknik, lu jurusan teknik, lu mau ngambil teknik di universitas lain, SBMPTN dong. Di teknik lo belajar matematik, belajar fisika, belajar kimia, kan bisa sekalian belajar, ya kan? Malah lebih mendalam. Belajarnya konsep. Yang ketiga bisa ketemu teman baru seperti yang dia bilang tadi, pengalaman baru, teman baru. Dan yang penting temennya tuh bahkan bisa beraneka ragam loh, ya kan? Kalau kita bisa bimbel temen lo anak kota itu lagi gitu kan, kayak nggak berubah. Tapi kalau lo kuliah, wah gila ya lo ketemu berbagai macam. Lo nemuin tipe-tipe orang baru, yang orang Sumatera, yang orangnya keras-keras, tapi dia sebenarnya welcome gitu loh sama lo. Jadi kayak gitu sih, lebih asik. Dan lo udah backup. Jadi kalau lo nggak keterima ya, tinggal melanjutkan yang sudah ada. Jadi beban lo mungkin nggak terlalu berat. Tapi itu juga bisa jadi downside. Yang pertama adalah lo ngerasa lo punya cadangan.
Jangan sampai kayak gitu kan? Iya, mungkin itu kalau lebih yang udah bagus sih. Kalau yang nilai lo di kuliah ini jelek, pasti itu jadi kayak motivasi sendiri. Kalau gua nggak masuk, gua bakal lebih lama di sini gitu loh. Terus minus yang kedua, waktunya lo nggak sefokus kalau lo belajar di bimbel. Kalau bimbel lo fokus buat belajar SBM doang, ini lo harus belajar kuliah, tugas kuliah, ospek, lab, ya si lab pagi-pagi. Ada yang udah bergadang ngerjain lab, nggak taunya nggak dikumpulin. Ada aja dia gitu. Nah terus dan itu ya, jadi kayak banyak banget yang dikerjain, ada lab, ada ospek, ada bla bla bla. Jadi mungkin lo nggak sefokus yang tadi. Jadi semua effort lo lebih banyak lah. Ada plus minusnya. Bimbel lagi, mungkin one day gue akan bikin video sama Malta soal gimana kalau lo bimbel lagi. Fijar dia kuliah dulu. Menurut gue sama aja kok, semua ada plus minusnya, tinggal pertimbangan mana yang lo ambil. Kalau gue pribadi gini, ke dia aja nih misalnya, emang gue pernah nyuruh lo ngelakuin A? Enggak, gue cuma ngasih tahu. Ya kan Jar, kalau misalnya lo milih A, plus minusnya gimana? Kalau lo milih B, plus minusnya gimana? Karena gue gak suka nyuruh orang, karena gue juga gak suka disuruh, ya kan? Karena itu pilihan lo sendiri. Jadi lo belajar menentukan hidup sendiri. Tugas kita di sini adalah mengasih tahu kalau lo plus minusnya ini lo, yang harus lo perhatiin ini lo. Jadi after ini lo bisa melakukan pilihan dengan lebih baik. Kalau mau nanya-nanya bisa ke email gue atau Fijar yang bakal ada di bawah ntar. Dan di poin terakhir, kali ini gue membawakan perwakilan dulu buat cerita tips buat orang yang kuliah tapi mau SBM lagi. Video berikutnya gue bakal ngebawa Malta insya Allah atau teman lain yang kira-kira mau menjelasin gimana kalau lo bimbel lagi. Jadi kayak dari dua sudut pandang. Sekarang dia dulu cerita pengalaman dia. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah gue rangkum yang sering sering ditanyain dan sekarang gue tinggal jawab. Jadi kali ini gue yang tanya deh. Kalau mau ngubungin kita bisa via Instagram sama email ya. Yang pertama, Jar, kenapa sih lo ngulang? Pertama, kenapa ngulang ya tadi kayak di poin sebelumnya gue bilang gue ngerasa gak cocok sama jurusannya, nilai gue juga bisa dibilang ya standar lah, gak bagus-bagus banget, gak diblok banget. Terus gue ngerasa gue bisa buat mendapatkan hal yang lebih baik dengan apa yang gue lakukan tahun lalu, yang gue pengen terapin tahun ini, gue bisa dapetin itu gitu loh. Jadi alasan-alasan buat yang masih bertanya kenapa dia mau ngulang, tapi gue pribadi gue ngerti banget kenapa dia mau ngulang. Karena mungkin karena gue lihat dia dari awal berjuangnya gimana, jadi gue ngerti kenapa dia pengen banget ngulang. Gue sepengen itu masuk ITB. Yang kedua, cara milih jurusannya gimana? Cara milih jurusan gue IPA kan tadi jadi IPA sekarang ya? Iya, gue pertama IPA, terus jadi gue pertama nih masih belajar IPA nih, di awal-awal kuliah pun gue merasa kayak gue belajar IPA dulu deh. Sampai di suatu saat kayak gue merasa jenuh dengan gue belajar buat SBM tahun ini, tapi gue nggak ada perkembangan. Dan di sisi lain gue menggali nih apa sih minat gue selain FITB, selain FITB. Terus akhirnya gue gali, ternyata selama gue kuliah nih gue ternyata lebih sering buat bikin bisnis. Ya emang dia dari dulu kejarnya nyari duit, bisnis manajemen gitu. Akhirnya gue memutuskan di bulan Februari itu gue stop belajar IPA, gue pindah ke IPS buat mengambil SBM ITB. Jadi gue pilihan pertama gue itu SBM ITB, kedua manajemen UI, ketiga manajemen Unpad. Oke, ini berarti lu pertama kali memutuskan pindah IPS bulan Februari. Terus SBMPTN-nya bulan apa sih? Mei ya? Bulan 2, 3, 4 ya 4 bulan lah ya. 4 bulan. Terus bagi waktunya gimana tuh? Gini, buat bagi waktu simpel sebenarnya Ham, nggak usah lo bikin ribet. Lo punya 24 jam. Kuliah itu tuh sebenarnya cuma 6 jam lah, udah sama tugas lo ya, satu praktikum. Ya sama itu paling 6 jam. Dan lo lebih sering gabut di kosan pastinya kan. Terus misalnya lo buat mandi, makan segala macam lo ambil 4 jam, lo di situ masih ada 10 jam dan lo masih punya 14 jam. Ya udah gunain, ya misalnya tidur 6 jam lagi. 6 jam lagi, berarti berapa? 6 tambah 6 tambah 4, 16 jam. Matematikku jelek deh, berapa sih? 6 ya, 4 ya, 16 jam. 16 jam, berarti lo masih ada 8 jam kan? Ya udah gunain aja 8 jam lo. Terus oh iya, satu lagi ya. Kayak misalnya terus lo kalau 8 jamnya lo dipakai, lo kapan buat have fun, lo kapan buat nongkrong. Lihat aja Instagramnya, nongkrong mulu. Pusing gue. Sabtu Minggu lo gitu lo, emang lo harus kayak Senin sampai Jumat lo full lo belajar, lo di kuliah abis istirahat kuliah lo ngerjain soal. Jadi lo kayak lebih ke bagi waktu lo sih, kayak memanfaatkan waktu yang ada, kosong kerjain soal, kosong belajar, kosong stabiloin soal-soal buku-buku gitu. Terus ya misalnya Sabtu ya udah itu waktu buat lo ngapain, kayak emang lo
hiburan lo apa ya gunain di hari Sabtu Minggu itu, maksimalin aja. Terus masih berhubungan sama bagi waktu, gue mau nanya dulu cara belajarnya gimana sih terus kalau sambil kuliah gitu? Gue kayak gini sih ya, kayak pertama, jadi gue misalnya pulang kuliah jam 12, jam 2 lah misalnya. Gue misalnya kelas jam 10 sampai jam 2, terus ya udah, gue punya kosong dong waktu dari jam 3. Kalau gue emang agak ekstrim karena gue bulan Februari gue baru mulai. Jadi gue tuh jam 3 gue langsung cabut ke abnormal DU. Akhirnya gue yang di abnormal DU tuh gue dari jam 3 sore sampai abnormal itu tutup. Sampai gue sendirian di abnormal itu. Ya udah gue waktuin buat belajar segala macam, bahas soal, gue lihat pembahasan materi kayak gitu sih ya. Cara belajarnya kayak dari mananya sih? Gua itu gunain karena gua nggak les ya, gua beli buku Wangsit, gua pakai Kuiper dan Zenius. Kalau ditanya plus minus, gua Kuiper itu gua lebih suka buat materi. Kenapa? Karena dia itu videonya live, pakai guru gitu loh. Jadi kayak lo lagi ngajar tapi direkam. Boleh tuh idenya. Jadi interaksinya ada gitu loh. Beda dengan Zenius yang ditulis tangan pakai animasi gitu kan. Nah, tapi di sisi lain Zenius punya soal-soal yang lebih lengkap. Dia punya dari tahun 90 berapa sampai yang terbaru itu ada semua. Di-combine aja dua-duanya. Mendingan lo combine dua-duanya, pakai dua-duanya, beli dua-duanya. Dan gue sebenarnya nggak beli Kuiper tuh nggak beli. Jadi gue waktu itu ngetik di Instastory ada yang punya Zenius ya, tiba-tiba ada yang nge-DM gue, "Kak, gue punya Kuiper." Akhirnya gue dikasih Kuipernya karena dia nggak pakai. Iya. How lucky I am. Hoki. Tapi tetap beli lah. Bisnis orang lah, masa kita tuh kalau mau kuliah harus banyak berbagi sama orang, berbagi sama bimbel, sama Kuiper, sama guru privat. Terus gue kalau cara belajar gue nih ya, gue tuh lo bisa buka di webnya Zenius kalau nggak salah, itu prioritas buat lo mengerjakan soal. Kayak misalnya lo udah mepet waktu Februari sampai Mei, lo nggak mungkin kan belajar semuanya. Otomatis lo belajar dari soal yang paling sering keluar sampai paling jarang. Jadi memori otak lo nggak kepenuhan. Nah itu sih kayak diambil dari misalnya sejarah nih yang paling sering keluar, misalnya kerajaan Hindu-Buddha. Otomatis ya lo belajar dari Hindu-Buddha sampai bawah, sampai terakhir. Gue nggak salah VOC itu paling jarang keluar, gue inget banget. Ya sama, semua materi dibuat kayak gitu, materi dari paling sering sampai paling jarang, jadi lu belajarnya nggak ngabisin waktu. Biologi itu belajar kelas 3 atau paling sering keluar gitu. Misalnya lo kepepet pun di bulan Mei lo nggak banyak, tapi mayoritas soal yang sering keluar lo udah bisa ngerjain. Jadi sistem gue belajar materi dari Kuiper nih, dia kan nerangin, gue catat lagi di buku, terus gue stabiloin mana-mana yang penting. Terus habis selesai, misalnya hari Senin gue sejarah udah selesai, ya udah sejarah kelar, gue ngerjain soal. Biasanya langsung ngerjain soal yang materi itu dulu. Gue tidak menyarankan satu materi ya. Gue tidak menyarankan di saat lo belajar baru beberapa materi lo ketemu soal yang udah satu paket. Jadi maksudnya bahasa itu per materi. Misalnya lo lagi belajar sejarah, lo lagi belajar kerajaan Hindu-Buddha, ya udah lo bahas soal kerajaan Hindu-Buddha dulu. Jangan tiba-tiba lo ngejain paket sejarah yang 15 soal yang ada Hindu-Buddha, ada VOC, ada Islam, ada apa gitu. Jadi lo nggak nangkep apa yang lo ituin, apa lo pelajarin. Terus gua tuh tipe misalnya jawabannya A nih, misalnya ada jawaban kenapa VOC menyerang kerajaan Mataram. Misalnya jawabannya A, yang lain salah. Gue jelasin kenapa itu salah. Yang bener apa? Kenapa ini bener? Jadi lo nggak cuma dapat ilmu dari dari soal itu. Jadi kalau soal itu dibalik-balik lo bisa. Karena tipe soal IPS kan nggak berubah kayak IPA. Kalau IPA kan tergantung yang buat soal. Tapi kalau IPS soalnya itu aja sebenarnya. Cuman kata-katanya dibalik-balik. Kalau misalnya yang dari sudut pandang anak IPA, contohnya gini misalnya, lo mau belajar let's say hereditas lah, yang keluar soalnya polimeri gitu. Nah, terus di situ ya udah ya lu pelajari juga kalau misalnya kriptomeri kayak apa, kalau atavisme kayak apa gitu. Jadi yang dibahas gitu ya, bukan cuma dikerjain kayak gitu. Jadi pertama gue nonton paper dulu, gue catat, gue stabiloin yang penting-pentingnya, yang sering keluar, gue latihan soal. Itu misalnya itu buat pelajaran yang kayak sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, materi inti. Jadi gue memilih apa ya, materi yang gue anggap gue bisa dan gue belajar tidak menambah beban buat gue. Jadi gue belajar karena itu gue suka gitu loh. Misalnya kayak, jadi itu kayak soal-soal yang sering keluar gitu, di nggak menambah volume otak lo. Terus kalau bahasa tuh gimana ya? Inggris tuh kerjaan duluan setahu gue. Ntar kita bakal bikin video lagi deh tentang itu. Pokoknya tips ngerjainnya, teknisnya kita bakal ini belajarnya dulu, kayak belajar aja dulu. Kayak bahasa misalnya, kalau bahasa tuh gue cara belajarnya lebih ke latihan soal sih ya. Kayak misalnya bahasa tuh kan soalnya itu aja. Misalnya ditanya koma, gak sih kalau koma di mana koma yang salah? Biasanya tuh kalau
lu cari aja kata karena sama dan. Biasanya soalnya tuh komanya pasti di antara karena. Di karena kan nggak boleh ada koma. Ya gitulah pokoknya. Kayak gitu. Kalau nggak salah di karena Gue juga tuh masih sering ada typo. koma. Nah itu gue cara belajarnya, cara latihan soalnya itu gue stabiloin di soalnya. Jadi semua soal tuh gue stabiloin. Jadi gue nggak perlu membaca 2 kali gitu loh. Kan ada orang setelah soal 1, itu soal 1 inti paragraf, soal 2. Jadi gue udah stabiloin gitu loh. Jadi gue nggak perlu ngeliat bolak-balik ngabisin waktu gitu. Dan tadi misalnya jawaban A salah. Itu kenapa misalnya titik koma nggak boleh nih, koma nggak boleh sesudah dan. Harusnya sebelum dan ditulis. Jadi alasannya kenapa itu salah. Kembali lagi kayak yang tadi gitu loh. Terus kalau bahasa Inggris latihan soal ini kan teks ya. Karena itu teks, terus sama kalau grammar ya lo tenses harus bisa lah minimal. Oke. Terus last but not least, apa sih yang menjaga, apa motivasi lo dan apa yang menjaga lo tetap untuk termotivasi? Gue pertama karena gue pengen banget gue masuk ITB. Gue sepengen itu gue masuk ITB. Terus kedua gue mau buktiin aja ke orang kalau orang ngomongin gue itu salah. Yang tadi gue bilang awal-awalnya gue nilai SMA bisa dibilang nggak bagus banget. Kalau bisa dibilang gue ngambil SNPTN gue ITB, SBN gue ITB, bisa dibilang orang bilang mimpi gitu. Ngapain sih lo ngambil kemampuan lo nggak di situ. Tapi gue merasa usaha gue bisa buat masuk situ. Dan gue mau buktiin kalau orang itu salah. Dan gue buktiin kalau gue sekarang gue di SBM ITB. Dan gue kemarin dengan cara gue belajar ini, alhamdulillah gue keterima juga di SIMAK. Gue dapet psikologi UI, jadi gue keterima 2 kemarin tuh, SBM ITB sama psikologi UI. Akhirnya gue ngambil SBM ITB karena gue menurut gue lebih minat di situ. Oke, terus jadi yang cara menjaga motivasi gimana? Kalau kuliah banyak plus minusnya. Ya kembali lagi sih ke niat lo pertama. Nih gue kasih link di bawah sini, itu ada link blognya dia yang di description box itu. Description ya. Bisa dibilang kalau misalnya gue lagi kehilangan arah lah, udah mau kayak capek segala macam, gue tahu lagi tujuan gue kemana gitu loh. Ini ada blog di blog gue, bisa lo lihat aja linknya di bawah. Nah, jadi kita sampai ke bagian terakhir, yaitu kesimpulannya. Oke, jadi kalau kalian belum diterima di jurusan atau universitas yang kalian inginkan, kita bisa punya 2 opsi kan, yaitu kuliah dulu atau ikut bimbel lagi setahun lagi atau belajar lagi. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya kuliah dulu bisa agak tenang lah ya. Jadi tenang. Lo nggak ngabisin umur lo buat nyari kuliah. Terus tapi mungkin waktunya nggak sebanyak kalau yang bimbel lagi. Iya. Nah, jadi sudah kita jelaskan tadi plus minusnya apa, ringkasannya juga ada di bawah. Dan yang pasti semua itu balikin ke diri kalian lagi. Jadi seperti biasa konsep kita bikin video ini, kita tuh nggak pengen ngasih tahu ke kalian yang lebih baik tuh yang mana, ya kan? Karena nggak pengen nyuapin, karena nggak ada yang lebih baik. Menurut kita itu kasual, maksudnya per kasus gitu. Jadi kalau kasusnya Fijar mungkin dia kuliah dulu, kalau kasus saya mungkin bimbel lagi. Nah itu dia makanya. Jadi sesuaikan sama kondisi kalian. Kalian yang penting ketika kalian melakukan pilihan, kalian tahu plus minusnya apa gitu. Dipertimbangin kan. Jadi nggak cuma kayak karena aku pengen ini gitu. Nah ini kita membantu itu dan kita masih akan ada video-video kedepannya lagi banyak ya. Satu lagi, kalau yang buat yang kuliah sambil nyari PTN lah ya, nggak mungkin sih lo fokus di dua-duanya. Pasti lo harus korbanin salah satu sih menurut gua ya, karena nggak mungkin sih buat effort lo dibagi 2 sama gitu. Lo harus pilih salah satu. Mungkin kalau lo ngambil lo fokus di SBM banget, lo udah berjuang pengen bener-bener niat lo serius buat PTN, ya kegiatan di kuliah lo dikurangin lah. Nggak usah kepanitiaan banyak-banyak, ambil toh juga lo pengen pindah kan. Iya benar. Ya udah oke, gitu aja sih dari kita video berikutnya insya Allah gue bakal mendatengin salah satu teman gue yang ikut bimbel lagi, jadi untuk sebagai pembanding aja. Dan juga semoga video-video berikutnya kita bisa mulai bareng buat angkatan 2018. Mungkin kalau video ini lebih buat ke 2017 kali ya, 17 yang baru kemarin ujian, tapi kedepannya juga kita bakal ngebimbing bareng-bareng deh buat anak 2018 tips and triknya gimana. Oke, gue Ilham, gue Fijar, kita pamit dulu. Terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi ada yang gabut-gabut atau kalian suka banget baca cerita romance gitu, gue nulis Wattpad judulnya Kenzi. Linknya bisa dilihat ada di Instagram di bawah ini. Ini Instagram official informasi tentang Kenzi. Jadi setiap chapter baru yang akan gue upload di Wattpad bakal muncul di situ. Atau kalau untuk mau baca dari awal ada di description. Banyak juga ya link di description, ada blog gue, ada juga link ke Kenzi. Kalau misalnya kalian lagi ada waktu boleh dibaca sambil aja. Oke, thank you.